Haleluya, 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 salam saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2023 atau pada tanggal 2 Tamus 5783 diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31 yang berkata demikian saudaraku. Dan suatu waktu ketika Yeroboam telah pergi dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo yang mengenakan jubah baru mendapati dia di jalan, dan waktu itu hanya mereka berdua saja yang ada di padang. Lalu Ahia melepaskan jubahnya yang dikenakannya, kemudian mengoyakkannya menjadi 12 koyakan. Lalu berkata kepada Yeroboam, ambillah 10 koyakan bagimu, sebab beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini dari tangan Salomo, memberikan 10 suku kepadamu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan firman pada bagian adalah musuh-musuh Salomo. Saudaraku, setelah sikap Salomo yang keluar dari ketetapan perintah Bapa Yahweh, dan dia lakukan penyembahan kepada dewa-dewa bangsa-bangsa saat itu, saudaraku, dicatat di ayat 33, Salomo meninggalkan Bapa Yahweh dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, Komos, dewi orang Moab, dan Milkom, dan sebagainya, saudaraku. Itulah perzinahan rohani yang dilakukan oleh Salomo, saudaraku, menyembah kepada dewa-dewa pada waktu itu, saudaraku. Dia tidak setia kembali datang kepada Bapa Yahweh. Dan lewat peristiwa ini Bapa yang membukakan suatu hal yang baru di mana bangsa Israel terpecah menjadi dua, saudaraku. Yang pertama Israel Utara dan Israel Selatan itu, saudaraku. Di zaman inilah bangsa Israel terpecah menjadi dua. Dan yang memimpin adalah Yeroboam ini, saudaraku. Yeroboam bukan anak daripada Salomo, dia adalah seorang yang pegawai demikian, saudaraku, namun dilihat sebagai pegawai yang cakep bersama Salomo selama masih hidup dan melayani dia. Saudaraku, lewat renungan pagi ini yang menjadi renungan bagi kita bahwa Bapa Yahweh terus bekerja, saudaraku. Bapa Yahweh tidak pernah terlelap dan tidur, saudaraku, dalam melihat manusia sampai kepada kita tentunya saat ini dalam kita menjalani kehidupan ini. Sehingga sesungguhnya hidup ini memang sangat serius, saudaraku. Hidup ini bukan untuk dibuat main-main, sama seperti halnya Salomo ini, saudaraku. Kalau Salomo benar serius dalam ketaatan kepada Bapa Yahweh, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi. Tetap ada sebab dan akibat, ada positif dan negatif. Itulah karya Bapa Yahweh, saudaraku. Baik, maka kita akan jalan menjadi baik. Namun kalau kita tidak, maka Bapa Yahweh juga memberikan suatu hukuman. Kitab suci mencatat seperti itu. Untuk itu, saudaraku, kita yang sudah mengerti hal ini, mari, saudaraku, kembali mengajak kita semua untuk terus, saudaraku, diingatkan dan terus diingatkan. Sampai kapan? Sampai kita nanti kembali kepada Bapa Yahweh tentunya, datang kepada Bapa Yahweh tentunya, saudaraku, dalam kita mengakhiri kehidupan kita. Itulah perjuangan kita, saudaraku. Karena kitab suci diciptakan juga untuk kita baca, kita renungkan, dan kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bila keluar daripada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh juga akan membuat jalan-jalan hidup kita menjadi tidak baik. Sama seperti Salomo ini, saudaraku, raja yang begitu diurapi, raja yang terkaya pada zaman itu, yang diberkati luar biasa oleh karena kejatuhannya, dan dia menyimpang daripada perintah ketetapan Bapa, bahkan sujud menyembah kepada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Itu merupakan kekejian di mata Bapa Yahweh yang utama, saudaraku. Akhirnya kerajaan Israel dipecah dan terkoyakkan. Amin. Sebesar buat kita semua, maju terus dalam iman dan tempat saya berdoa. Bapak yang memberkati kita semua. Shalom, saudaraku.